Salam sejahtera. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita pertemuan Vikon yang pertama Bapak Ibu ya. Nah ini yang pertama, yang perdana, Ibu yang perdana, saya juga yang perdana nih. Untuk resminya ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya sudah latihan sebenarnya. Sudah dibekali maksudnya. Hari ini kita mengupas tentang filosofi KHD. Bapak Ibu saya yakin sudah baca modul 1.1 ya tentang filosofi KHD. Dan sudah menuliskan refleksinya di LMS. Nah, di sini Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk berefleksi secara langsung, secara virtual ya. Dengan teman-teman CGP, dengan teman-teman Fasil, dengan teman-teman PP. Nah, sebelumnya mohon saya akan share screen apa aja yang akan kita bahas 1,5 jam ke depan ya Bapak Ibu, sampai jam 14. Lebih dikit tidak apa-apa, biar enggak korupsi, korupsi waktu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah nampak Sudah, Bapak? Bapak. Baik. Ya, sudah, Pak. Ya akan Nah ini Bapak Ibu ya, kita akan membahas tentang eksplorasi konsep forum diskusi KHD. Nah ini refleksi sesi pembelajaran kita akan 2 jam ke depan Bapak Ibu. 2 jam pelajaran ya di sini. Jadi 1 jamnya 45 menit, jadi 90 menit, 1,5 jam. Kompetensi lulusan memahami alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri terdokumentasi. Nah ini maksudnya ya. Jadi direkam di LMS, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, itu capaiannya. Capaian umumnya mampu memahami pemikiran filosofi KHD, mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD. Capaian khususnya pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, keterampilan mengelola pembelajaran bifak pada murid. Nah, ini penting sekali. Sikap reflektif dan kritis. Nanti ada pembukaan 22 menit, ini ada refleksi kritis dari CGP, nanti ada forum diskusi, menyampaikan refleksi kritisnya, diskusi dan tanya jawab, refleksi umpan balik. Yang terakhir penutup. Ya, tujuan pembelajaran. Peserta mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Ini yang penting Bapak. Ini tujuan pembelajaran. Ini pembukaannya nanti 20 menit. Refleksi kritisnya CGB setiap menyampaikan ya perspektif kritis. Nanti saya ambil poin-poin mana jadi saya bagi. Kalau semuanya nanti kayaknya gak nutup waktunya. Terus berdialog, refleksi dan umpan balik, penutup. Nah ini kesepakatan belajar. Seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Tidak ada satu peserta berbicara pada saat peserta mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh,
mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Jadi nanti raise hand dulu Bapak Ibu kalau raise hand dulu. Itu yang etika dalam fikon begitu biasanya. Ada kritis. Nah ini sebenarnya pertanyaan pemantik. Apa kata menuntun? Jadi KHD itu sebenarnya intinya menuntun. Terus, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat jam? Apa referensi pemilikan KHD yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Nah, ini ya jalur mapnya ya, map suspansi modulnya. Dan interpretasi pemikiran KHD, cipta rasa, budi pekerti, semuanya itu terangkum di peta konsep 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Dan kodrat alam, budi pekerti, ini keluar Bapak Ibu. Ada budi pekerti, filosofinya keluar. Kodrat alam, terus ini dasar pendidikan yang menuntun, tujuan pembelajaran, potret pendidikan Indonesia, kerangka pemikiran KHD, asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ini banyak, nanti sub-subnya banyak. Jadi 1.1 sudah begitu banyak ilmu yang mungkin kalau kita biasanya kayak kata dalam tempurung, ini kayak udah buka itu ya. Kebuka. Nanti kita akan menemukan peta konsepnya. Dengan syarat itu tadi yang saya di awal itu, literasi harus kuat Bapak Ibu. Literasinya harus kuat ya, dibiasakan. Bisa karena biasa mungkin kalau gitu ya. Ini dialog, diskusi tanya jawab nanti. Nah, ini. Nah, nanti saya akan kasih umpan balik dengan hasil diskusi. Itu aja, singkat aja dari saya. Nah, sebelumnya saya akan kasih pamlet Bapak Ibu ya. Wah, ini saya lupa Bapak Ibu, lupa untuk berdoa. Tapi tidak apa-apa. Monggo silakan dipimpin Pak Iko kayaknya ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa untuk berdoa. Monggo Pak Iko. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Ibu, juga Bapak Rudi. Sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu, doa kita sekalian dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini 15 sudah masuk semua. Alhamdulillah. Sambil lalu saya pengen Bu Eva ya. Sambil lalu Bu Eva. Jadi berefleksi tentang yang poin ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam pelajaran modul. Boleh Bu Eva, monggo. Sambil lalu. Ini saya stop dulu, stop share screen. Bu Eva. Monggo Bu Eva. Terima kasih Bapak. Bagaimana pengalaman Ibu Eva mempelajari modul 1.1? Pengalaman saya setelah mempelajari modul 1.1 itu saya belajar banyak tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro dari filosofi beliau, yaitu bahwa pendidikan untuk anak itu bisa diberikan dengan melalui berbagai pemikiran atau filosofi, baik itu melalui anak-anak
pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Terus kemudian menuntun, pendidikan itu sebenarnya menuntun anak-anak. Lalu apa lagi ya, Pak? Pendidikan itu mengajarkan kepada anak-anak bahwa anak-anak itu memiliki kodrat yang luar biasa, yang sudah ada dalam diri mereka, yang kita sebagai para pendidik itu bisa mengembangkan tanpa memaksakan apapun kepada anak-anak. Lalu untuk kodrat zamannya anak-anak itu, anak-anak melalui pendidikan bisa berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai zaman saat ini. Tidak bisa disamakan dengan mungkin zamannya Bapak Ibu guru dulu saat memperoleh pendidikan. Lalu anak-anak itu memiliki kodrat alam yang berupa sifat-sifat alami seperti kejujuran, lalu mandiri, karakter-karakter dari dalam dirinya sendiri yang bisa kita kembangkan melalui pendidikan-pendidikan di sekolah maupun di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Dari pemikiran KHD saya juga mengingat bahwa anak-anak itu dikembangkan melalui 3 lingkungan atau tripusat pendidikan, Bapak. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Di mana setiap lingkungan itu memiliki fungsinya masing-masing. Di lingkungan keluarga, anak-anak itu dibentuk oleh orang tuanya masing-masing, pembentukan karakter yang bisa ditanamkan di lingkungan keluarga. Kemudian jika berada di sekolah, di lingkungan sekolah anak-anak itu akan mempelajari tentang pengetahuan dan juga keterampilan yang kelak bisa digunakan di lingkungan masyarakat. Kemudian di lingkungan masyarakat itu sendiri, anak-anak nanti akan mempelajari bagaimana mereka itu bisa hidup di masa yang akan datang, bisa mengatasi segala tantangan atau hambatan yang kelak akan mereka hadapi. Mungkin seperti itu, Bapak. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan. Saya sedikit agak. Baik, luar biasa, Pak. Refleksinya luar biasa itu kayak mendalam. Jadi sudah disinggung kodrat yang luar biasa dari anak, bagaimana guru itu cukup mengembangkan ya, Bu Eva. Tidak memaksakan, terus tidak menuntut, tidak memaksa. Iya, ada kodrat alam tadi tentang kejujuran ya. Sebenarnya sudah ada kodrat kejujuran, mandiri. Sebenarnya anak-anak itu mandiri ya. Terus yang paling penting yang saya tanya itu tadi keluarga, sekolah, dan masyarakat itu ya, lingkungan masyarakat. Iya. Tapi berusaha sebaik mungkin sesuai pemahaman saya, pengalaman ketika mempelajari modul 1.1 kemarin sama dengan Ibu Eva tadi, kita jadi banyak mengetahui ilmu baru, di mana sebelumnya konsep berpikir kita saat ini tuh tidak kurang sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Ternyata dari situ kita jadi tahu bahwasanya sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sesungguhnya adalah memang menuntun. Menuntun di sini itu berarti kita hanya mendampingi. Istilah kata kalau di bahasa saya itu menjejeri saja, Pak, mengantarkan anak-anak ke sebuah tujuan gitu. Yang pada hakikatnya di lapangan di sekolah kita itu nggak hanya menuntun, ternyata kita cenderung mengharuskan anak seperti ini. Contoh saya itu di TK karena tuntutan wali murid juga kadang terjadi pergeseran dari teori-teori seperti itu. Dari mempelajari modul ini saya langsung merasa banyak dosa, ngoten Pak, merasa banyak dosa. Ternyata selama ini tuh saya banyak salah ketika mengaplikasikan pembelajaran kepada anak-anak. Ngoten. Yang kedua
benar yang disampaikan tadi bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak itu sesuai kodratnya, di mana ada kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak bisa disamakan dengan model zaman pembelajaran saya pada saat sekolah dulu. Kita terapkan lagi di zaman sekarang kepada anak-anak itu tidak bisa. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di lingkungan masyarakat khususnya dan budaya-budaya yang ada di Indonesia tentunya. Menjaga akulturasi budaya itulah yang menjadi tugas kita agar tetap relevan sesuai kearifan lokal budaya kita. Dan selanjutnya terkait dengan Tuturi Handayani itu tadi, benar juga yang disampaikan bahwasanya kita ing Harso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso dan Tuturi Handayani, jika kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari untuk anak didik, tentunya insya Allah akan tercapai tujuan pendidikan yang hebat seperti tujuan pendidikan nasional. Karena di mana ketika kita di depan kita harus memberikan teladan atau memberikan contoh. Seperti saya khususnya Pak, ini karena saya di TK, kalau bu gurunya hanya mengucapkan tanpa memberikan teladan, anak-anak tidak akan mau mengikuti. Gitu. Jadi memang harus aksi nyata. Kalau hanya disuruh atau anak-anak diberikan wejangan, itu tidak akan berhasil kalau di TK. Kecuali kalau bu gurunya itu memberikan contoh langsung, anak-anak akan mengikuti. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, di mana kita sebagai pendidik itu harus memberikan semangat selalu dan pendampingan kepada anak-anak untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dan Tuturi Handayani kita mendorong, memotivasi baik kepada anak-anak maupun juga kepada orang tua atau wali murid, karena mau bagaimanapun khususnya untuk di tingkatan saya itu kita tidak akan berhasil apabila tidak ada kolaborasi yang baik antara sekolah, anak, dan juga wali murid. Ngoten Pak. Terutama tambahannya itu memang seperti trilogi pendidikan tadi, bahwa pendidikan yang pertama itu ada dalam keluarga. Ketika kita memberikan pembiasaan yang baik di sekolah, tetapi pendidikan di keluarga tidak dilaksanakan dengan baik, dilanjutkan dari pembiasaan yang di sekolah, tidak akan berhasil. Yang kedua, di sekolah kita sudah membiasakan dan di masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting demi tercapainya keberhasilan. Kalau masyarakat kita tidak tahu program-program sekolah kita, tidak tahu pembelajaran kita juga tidak akan berhasil. Jadi, memang keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama untuk anak. Yang kedua adalah sekolah yang mendukung, yang menuntun tadi, termasuk keluarga atau wali murid yang mendukung ketika di rumah. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Nonton Bapak. Jadi dengan mempelajari modul ini sudut pandang saya mulai terbuka. Yang pertama tadi saya merasa banyak dosa karena ternyata pembelajaran selama ini tuh banyak miss-nya, nonton Pak. Jadi saya tadi sudah minta maaf kepada anak-anak jika bu guru selama ini banyak melakukan kesalahan gitu. Yang kedua itu tadi untuk kedepannya semoga nanti dengan adanya filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini semakin membuat saya untuk berpikir lebih terbuka, menerima perubahan dan siap mengaplikasikannya kepada anak-anak. Terima kasih Bapak. Demikian tadi, mungkin ada yang mau menambahkan, monggo. Terima kasih. Terima kasih Bu Ita, luar biasa sekali ya, dijabarkan secara komprehensif. Jadi sudah ampun-ampun ke anak-anak ya. Jadi selama ini mungkin Bu Ita merasa ternyata agak keliru ya Bu Ita selama ini. Betul. Bisa dibalikkan ke rel sesuai dengan filosofi KHD. Bagaimana itu jadi menjajari ya. Kalau saya itu membersamai Bapak Ibu. Jadi membersamai mereka. Bagaimana kita membersamai mereka. Nggak perlu kita dorong-dorong, nggak perlu kita tarik-tarik, tapi kita bersamai. Bagaimana jangan sampai arah mereka sampai salah arah.
Itu ya tugasnya guru sebenarnya itu bersama. Tidak perlu kita tuntut mereka harus gini harus gini. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu tentang Bu Ita. Oh iya Bu Nur, monggo Bu Nur. Bu Nur ada desain ini. Oh, iya. Ini Pak, Monggo Bu ini Nur. kok yang resign tadi Pak? Monggo Bu, panut. Saya juga. Pak ikut dulu nggak apa-apa, terserah. Jadi pas Pak Iko ya. dulu aja nih. Saya nggak baca antrian soalnya. Saya nunggu. Iya. Ya, Monggo, Bu terima Nur. kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang teman-teman semuanya. Pak ikut dulu ya. Ini monggo. istilahnya tidak menanggapi. Cuman ingin mengucapkan kata salut saja ini kepada Bu Ita ini. Mungkin dari angkatan 10 ini yang dari TK hanya Bu Ita ya. Jadi Nggih, leres Pak. tempat Adik ketiga, belajar yang paling dasar ini ya, membutuhkan karakter anak dari Bu Ita ini. Jadi tadi disebutkan bahwa mungkin sampai minta maaf ke anak-anak karena mungkin karakternya yang awal itu dari Bu Ita ini membutuhkan. Jadi dari itu SD, SMA, mungkin SMK mungkin tergantung dari Bu Ita ini bentuknya seperti apa. Gitu nggih. Dan Nggih, Pak. terkait dengan materi dari KHD yang sudah disampaikan Bu Ita mungkin sudah sangat istilahnya lengkap dan juga kompleks apa yang sudah disampaikan dari bacaan-bacaan itu dari modul 1.1 itu bahwa mulai dari semboyannya KHD terkait dengan di awal memberi contoh, di tengah mendorong, dan di akhir apa itu istilahnya saya lupa satunya lagi. Kebalik Bapak, yang mendorong di akhir. Ya, di akhir ya. Ya. Ing ngarsa Jumitulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani itu istilahnya. Jadi sudah cukup lengkap dan juga kompleks. Ya, terima kasih mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iko, tanggapannya luar biasa. Pak Iko memberi tanggapan. Bu Nur, monggo Bu Nur. Monggo, saya kasih kesempatan. Baik Pak, terima kasih. Saya juga sekaligus mohon maaf untuk hari Minggu itu kemarin belum bisa gabung. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah teman-teman. Dan saya juga mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita akan saling berkenalan dan saling membangun bersama gitu ya, sama-sama menuntun generasi bangsa gitu bahasanya. Baik, sepertinya yang dirasakan sama Bu Ita dan Bu Eva dan juga Pak Iko itu sama dengan apa yang saya rasakan gitu ketika kita membuka modul. Satu, ada sudut pandang baru gitu buat kita sebagai pendidik tentang bagaimana ternyata pendidik itu hal yang benar-benar baru adalah ketika pendidik adalah menuntun gitu. Jadi yang harus kita berikan ke anak-anak itu tuntunan bukan tuntutan. Padahal selama ini kalau kita lihat faktanya di lapangan bahwa pendidikan itu terlalu menuntut ke anak-anak gitu. Jadi lagi-lagi apa namanya pendidikan itu kemudian menjadi sangat berseberangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terjadi karena apa? Karena apa ya namanya mengabaikan kodrat alam dan kodrat zaman mereka anak-anak gitu ya. Jadi saya juga menganggap bahwa apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sudah melampaui waktu gitu. Jadi pada zaman itu sudah ada pemikiran yang seharusnya hari ini orang-orang pendidik zaman sekarang itu juga sudah mempunyai pemikiran itu gitu loh. Ya, saya merasa terlambat sekali gitu. Kalaupun harus minta maaf ya seperti yang dilakukan Berita tadi, kita harus minta maaf ke anak-anak gitu kan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dari pemikirannya yang saya baca, kemudian saya mendapatkan seorang pemimpin pembelajar yang sangat visioner gitu. Jadi ini sangat luar biasa gitu. Ketika membaca pemikiran-pemikiran beliau, kemudian beberapa tulisan beliau itu saya kayak dibuat merinding gitu loh. Di antara mungkin perpaduan rasa bersalah, senang dapat sudut pandang baru gitu kan. Kemudian ada semangat-semangat mendidik gitu kan dari kita yang mungkin terus terang ketika terutama saya di sekolah itu kan jamnya banyak gitu Pak ya. Jadi ketika mendidik itu kayak cuma masuk aja, udahlah masuk aja, nanti pokoknya selesai jam pelajaran pulang gitu, terserah anak-anak mau gimana terserah karena sudah sepaneng gitu kan. Sudah nanti mikir menu keluarga dan yang lain-lain kayak gitu. Belum lagi nanti kalau pengen cek out Shopee atau yang lain. Jadi benar-benar kita itu hari ini merasa kalaupun bisa dikatakan program guru penggerak itu kayak bulan Ramadannya para pendidik gitu kalau dalam sudut pandang saya sebagai seorang muslim ya.
Jadi kita sedang disucikan gitu, dibersihkan pola pikirnya. Mungkin itu yang bisa saya menjadi tanggapan atau tambahan boleh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, makasih Bu Nur. Waduh, ini luar biasa. Disucikan di bulan suci, Bapak Ibu. Ya, kan luar biasa itu ya. Jadi hikmah yang tidak bisa berkaya benar-benar di bulan suci kita disucikan. Jadi seorang guru yang kembali ke fitrahnya. Ada yang rasa lagi? Sesungguhnya berada di kelas, sehingga apa yang kita pelajari dari mempelajari modul, kemudian kita berdiskusi hari ini itu membawa manfaat, membawa hasil yang memang betul nyata, sehingga bermanfaat juga untuk murid juga. Nanti kalau perlu kita diseminasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga ini akan membawa efek positif kepada Bapak Ibu guru yang lain di sekolah yang kita tempati. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sulastri. Wah, Bu Sulastri sudah mulai dari apa ya, campur aduk, mungkin agak sedikit kebuka ya. Ya. Oh, takut gini ya, gitu ya. Dan dia merasa dapat ilmu baru ya Bapak Ibu Sulastri ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut ke ini. Saya pengen dengar Bu Ratna ya. Bu Ratna, silakan komentari tentang yang poin 2 Bu. Pengetahuan apa yang didapat dalam mempelajari modul? Apa Bu? Bu Ratna, ada? Iya Pak, iya Pak. Ya, pengetahuan apa Bu yang didapat Bu? Setelah mempelajari modul Ki Hajar Dewantara ini Pak, di sini saya mengambil kesimpulan kalau Ki Hajar Dewantara ini disuruh mendidik murid itu sesuai dengan zamannya Pak. Jadi di sini Tuturi Handayani yang berada di belakang memberikan dorongan. Maksudnya ini guru dapat memberikan dorongan kepada anak-anak didik, yaitu anak-anak yang biasa kita ajar, Pak. Dan di sini anak-anak hendaknya belajar sesuai dengan minat dan keinginannya. Jadi kalau di sekolah luar biasa itu ya, Pak, anak-anak itu biasanya belajar itu sambil bermain, Pak. Jadi anak-anak itu tidak bisa kalau belajar itu seperti anak-anak yang normal pada umumnya, tidak bisa, Pak. Jadi di sini saya kebetulan kan ngajarnya di SMA LB ya Pak ya. Jadi rata-rata anak-anak itu di atas jam 10 siang itu anak-anak banyak yang mengantuk gitu Pak. Jadi kalau dikasih pelajaran sudah tidak bisa. Jadi di situ saya sebagai guru luar biasa memberikan keterampilan, dan keterampilannya itu nanti yang membuat anak senang gitu Pak. Jadi anak-anak itu tidak sadar kalau anak itu sedang dikasih pembelajaran. Jadi kita buat anak itu senang dulu. Contohnya seperti anak yang sukanya melukis, menggambar. Jadi di situ saya memberikan pembelajaran seperti telenan gitu loh Pak. Jadi dia nanti menggambar di situ seperti itu Pak. Jadi untuk yang berikutnya di sini, didiklah muridmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau anak-anak luar biasa itu senang lihat TikTok itu loh ya Pak ya. Jadi di situ TikTok juga bisa saya gunakan sebagai edukasi pelajaran. Jadi di jam-jam siang itu anak-anak sudah nggak bisa dikasih pelajaran gitu, saya kasih. Ya nggak apa-apa wes buka HP, soalnya anak-anak sudah besar juga ya Pak ya. Jadi kalau jam siang itu lihat TikTok. Jadi seandainya pembelajaran tata boga, anak-anak itu tadi saya suruh membuka TikTok itu, nanti lihat di situ. Jadi dia senang. Jadi guru luar biasa yang pertama itu membuat anak senang dulu gitu Pak. Jadinya dia nanti tertarik, oh iya caranya goreng tempe itu seperti ini, caranya membuat jus itu seperti ini, caranya membuat makanan-makanan yang ringan gitu loh Pak, seperti membuat teh, seperti itu. Nah, jadi untuk tahap awalnya anak-anak yang kelas SMA itu dikasih pembelajaran yang sangat mudah. Seperti itu mungkin saya mengaplikasikannya di anak-anak luar biasa Pak. Jadi di sini sesuai pemahaman saya untuk pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini, saya memberikan pembelajaran yang mungkin sudah
sudah agak-agak mendekati gitu loh Pak. Lek saya lihat setelah membaca modul 1.1 itu seperti itu. Untuk yang di anak-anak luar biasa seperti itu Pak. Mungkin ada yang menambahkan. Ya, cukup Bu Sulasri ya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, kita belajar ya. Saya sangat bersyukur ya sebagai mohon maaf Pak, ini bahasanya memang molak-malik seperti ini Pak. Gak apa-apa Bu Rata, gak apa-apa. Kita sudah biasa kayak gitu. Iya Pak. Gak apa-apa, santai aja Bu Rata. Saya terbiasa bengok-bengok sama anak-anak tunarungu, jadi suara saya juga besar seperti ini Pak. Gak apa-apa. Biasanya Bapak Ibu, saya bersyukur sekali ya sebagai hasil mempunyai CGP yang bervariasi nih, mulai dari SLB, TK, SD, SMP, bahkan SMK. Saya bersyukur sekali. Jadi nanti ada transformasi atau saling gesek ilmu Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan. Makanya nanti Bapak Ibu mungkin yang TK tuh, itu SMK, tuh ini SMP, saya TK, apa saya SMP. Nanti tidak ada itu, nanti akan hilang itu Bapak Ibu. Karena yang kita pelajarin bukan matematika, bukan fisika, bukan bahasa Indonesia, tapi karakter, mindset sebagai seorang guru. Itu yang akan kita pelajari 6 bulan ke depan. Nanti akan luar biasa. Ini baru pertama saya sudah cukup happy ya Bapak Ibu. Cukup happy. Ya monggo Bu, tadi siapa yang ngerasain? Saya malah ingin bertanya Bapak. Maaf sebelumnya. Ya, enggak apa-apa, monggo. Ingin bertanya. Terutama sama Bu Ita yang dari TK, dari TK. Betul. Monggo Ibu. Ya, saya itu ngajar di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dengan saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, saya merasa saya memang belum bisa seperti apa yang diajarkan atau dituangkan dalam tulisan Ki Hajar Dewantara. Di situ terutama anak kelas 1. Kalau saya menerapkan pembelajaran seperti memerdekakan belajar, dalam artian anak belajar sesuai dengan keinginan mereka, saya tidak tuntas Bapak. Karena kenapa? Anak di situ tidak mau menulis, dan anak di situ kadang anak kelas 1, untuk kelas 1 ya Bapak, maaf, itu tidak ada yang tidak mau menulis, ada yang belajar itu sukanya tidak mau duduk. Sambil delosor itu Bapak, maaf di bawah. Nah, dengan saya menjelaskan, saya menerangkan, ada anak yang berjalan-jalan, itu teman-temannya ikutan merasa terganggu, akhirnya ikut berlari-lari. Padahal kalau di teori Ki Hajar Dewantara, kita memerdekakan anak. Kalau kamu ingin belajar sambil kamu bisa menangkap pelajaran itu sambil duduk, silahkan. Ingin menangkap pelajaran sambil mungkin mendengarkan apa gitu, musik apa seperti itu, kalau memang itu bisa, ya silahkan. Tetapi kalau saya terapkan itu terutama untuk kelas 1, saya belum bisa Bapak, maaf. Dan itu yang saya tanyakan bagaimana kiat-kiat, terutama untuk Bu Ita yang dari TK, Bapak, kelas 1 itu kan transformasi dari TK terus ke kelas 1. Kiat-kiatnya bagaimana? Biar anak itu saya tidak mendikte anak, tetapi anak bisa melakukan sesuai dengan keinginan sendiri, dengan pelajaran saya, keinginan sendiri, tidak saya dikte, sampan harus gini. Sampan ini harus sampan tulis harus seperti ini, tidak seperti itu. Anak bisa melakukan dengan enjoy, walaupun dengan gerak ke sana, tapi anak tetap melakukan apa yang pelajaran itu yang saya sampaikan, seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Lutfi. Monggo Bu Ita, bagaimana kiat-kiatnya? Pak Rudi, ini izin menjawab ini sesuai pengalaman saya Bu, karena memang untuk kelompok TKB khususnya dan kelas 1 itu hampir setara atau hampir sama transformasi pendidikannya. Bu guru kelas 1 itu juga banyak yang sering telepon saya, Bu, ini muridmu kira-kira sing wis pinter yang mana? Sing kok ada PR ndak bisa kalistung yang mana? Nah, itu saya pun dapat tekanan dari SD itu harus menyampaikan apa adanya. Jadi kalau saya memang terbiasa
terbiasa sejak adanya perubahan Merdeka Belajar dan sejak adanya keputusan tidak ada tes di SD, itu saya selalu apa adanya ke guru bahwa murid saya si A anaknya memiliki kemampuan seperti ini, kekurangannya seperti ini, si B seperti ini. Jadi agar bu gurunya pun siap. Terkait kiat-kiat yang bisa dilakukan, saya sendiri yang biasa saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas, Bu Lutfi. Jadi karena anak itu kebutuhannya banyak, ada yang dengan bergerak, dengan menyanyi, dengan kelotean, dengan lari-lari tadi, kita buat kesepakatan. Merdeka boleh, tetapi selama itu tidak mengganggu yang lain dan merdekanya pemilihan pembelajaran, medianya atau alat peraga, yang penting tujuannya itu tetap tercapai, tujuannya satu itu tetap tercapai. Jadi itu dulu, membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak. Misalnya begini, nanti kita akan belajar tentang ini ya, kalau saya seperti itu, kesepakatannya nanti belajarnya tidak boleh seperti ini. Misalkan mau belajar menggunakan media yang ini diperbolehkan. Yang penting, yang pertama tidak membuat gaduh atau tidak mengajak untuk anak lain, tidak mengganggu anak lain, tidak membuat gaduh seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan dan aturan permainan kalau di kelas saya terbiasa seperti itu sehingga anak-anak tetap bisa belajar menyenangkan. Mungkin kalau di SD bisa digunakan Ibu. Jadi panjenengan membuat kesepakatan dulu dengan anak, hari ini kita mau belajar apa, terus nanti caranya bagaimana, disampaikan dulu. Kalau sudah ada kesepakatan, jika ada anak yang di luar itu tadi, Anda panjenengan bisa menegurnya. Gitu. Memang transformasi dari TK ke SD itu masih susah sekali. Saya itu sampai ditelepon katanya, ya seperti itu Bu, rewel Bu, wes ada laporan ngantemi koncone. Nah, gitu. Sebenarnya nggak ngantemi, dia itu merasa terancam karena di lingkungan yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kita memang memahami. Dan kita biasakan untuk selalu bicara dari hati ke hati dengan anak. Insya Allah mereka itu sebenarnya tidak ada niat buruk, Bu. Tidak ada niat buruk, dan kalau kita mengerti kebutuhan mereka, kita bisa memfasilitasi dengan sebaik mungkin, akan tetap tercapai pembelajaran yang kita inginkan. Ngoten Bu Lutfi, kalau di saya. Semoga jawaban saya membantu ya Bu Lutfi ya. Oke, terima kasih Bu Ita. Itu Bu Lutfi, jadi salah satu triknya kesepakatan kelas. Saya nggak bisa sangka ya Bu Ita ini, luar biasa. Jadi mengelola anak. Jadi kata, ini saya ketiban apa nih dari Bu Ita? Mungkin gitu Bu. Ketiban rezeki Bu, rezeki anak yang dengan background yang luar biasa kalau saya. Dan ada yang rasain lagi Bu Sustina. Monggo Bu Sustina, saya sudah monggo silakan apa yang ditanggapi. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin sebenarnya juga bertanya seperti Bu Lutfi tadi. Kalau kasus saya itu seperti Bu Sulastri, Pak. Jadi dalam pembelajaran itu saya sepertinya belum bisa menerapkan dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Karena di kelas saya itu, saya mengajar kelas 3 dengan jumlah murid 14, itu ada satu anak yang berkebutuhan khusus, itu autis. Mungkin nanti Bu Ratna lebih paham ya. Nah, dari latar belakang pendidikan saya yang saya tidak pernah belajar untuk anak yang berkebutuhan khusus, awalnya saya itu bingung Pak, untuk menangani bagaimana anak ini, cara belajarnya bagaimana. Entah yang sudah saya lakukan itu betul apa salah, saya juga tidak mengerti gitu. Jadi saya itu memperlakukan anak tersebut itu jika anak yang lain itu sudah kondusif, baru anak tersebut saya kondisikan, karena anak tersebut kalau tidak mood, dia juga tidak bisa misalnya disuruh itu juga tidak bisa, waktunya nulis juga tidak mau. Kemudian semaunya sendiri seperti muridnya Bu Lastri tadi. Nah, pernah saya memberikan video di HP. Jadi coba saya menggali apa
yang diinginkan itu yang bagaimana, cara belajar yang bagaimana. Ternyata cara belajarnya itu gonta-ganti gitu loh. Misalkan hari ini dia belajar, pengennya dia menggambar terus. Nah, menggambarnya apa? Misalkan hari ini ikan, besok sudah ganti lagi tidak mau. Jadi dalam sehari itu dia hanya menggambar ikan. Kalau diarahkan ikannya begini dia juga tidak mau. Gitu, Pak. Mungkin nanti Bu Ratna bisa memberikan tips-tips bagaimana supaya saya juga bisa menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Matur nuwun. Ya mungkin Bu Ratna monggo ditanggapi Pak, Bu Ratna sebagai yang ahlinya berkebutuhan khusus. Monggo Bu Ratna ditanggapi. Saya akan coba menjawab nggih Bu nggih. Untuk anak autis itu biasanya anak yang hidup dalam dunianya sendiri, Pak. Istilahnya seperti itu. Jadi anak itu mempunyai dunia sendiri. Jadi untuk anak-anak autis itu beda dengan anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, anak keterbelakangan mental itu beda. Jadi untuk anak autis itu harus mempunyai perlakuan khusus, Pak. Soalnya anak itu untuk memahami dirinya sendiri aja anak itu tidak bisa seperti itu. Jadi untuk digabung dengan anak normal secara otomatis anak autis tidak bisa. Jadi memang untuk pembelajarannya pun itu membutuhkan pembelajaran yang khusus juga. Jadi kadang untuk anak autis itu makanya selalu ada terapinya seperti itu, Bu. Jadi untuk berperilaku, contohnya duduk itu aja sulit. Jadi dia istilahnya sakar PDW seperti itu loh, Bu. Jadi untuk pembelajarannya kalau dari anak yang kecil, jadi mulai TK itu ada yang duduk aja enggak bisa. Jadi untuk anak yang mulai dari tingkatan TK itu kita suruh duduk itu pun kadang kita sampai menyediakan kursi yang ada itunya loh, Pak. Kancingannya itu loh, supaya anak itu dapat duduk. Itu dari hal kecil untuk duduk aja seperti itu. Jadi untuk pembelajaran anak autis, apalagi untuk anak yang sudah tingkatan di SD itu memang seharusnya ada guru pendamping khusus yang ada di SD itu. Jadi tidak bisa untuk guru kelas, apalagi dengan jumlah siswa yang 14 itu, ditambah dengan satu anak autis itu secara otomatis kelihatannya memang tidak bisa. Soalnya untuk anak autis itu biasanya satu guru itu bisanya megang 2-3. Jadi untuk di sekolah ibu kemungkinan diperlukan untuk guru pendamping khusus yang memang untuk mendampingi anak autis itu, seperti itu, Bu. Soalnya untuk pembelajarannya pun disamakan dengan anak-anak yang normal itu juga tidak bisa. Jadi untuk anak autis itu nanti ada dari hal yang kecil itu tadi loh, Bu. Jadi dia untuk mengikuti semua pelajaran apalagi nggak bisa. Jadi seandainya dia sukanya menggambar, dia terus menggambar. Itu pun kalau kita seandainya dia menggambar truk gitu ya, Bu. Truk kita suruh gambar bebek gitu anaknya sudah marah, sudah ngamuk gitu loh. Bahkan jamnya makan seandainya dia makan jam 8. Kita ngasih makannya jam 9 gitu ya, Bu. Makan pagi itu loh. Itu pun anaknya sudah ngamuk, jadi udah ngambek. Jadi jamnya makan, jamnya tidur, jamnya istirahat biasanya untuk anak-anak autis itu tetap. Jadi monoton gitu loh, Bu. Jadi nanti kalau ada aktivitas yang berubah dari anak itu, biasanya anak itu nanti juga ngamuk seperti itu, marah gitu loh, Bu. Jadi untuk anak autis kalau digabung dengan anak-anak normal, apalagi di SD, itu membutuhkan guru pendamping khusus. Jadi supaya efektif, supaya efisien pembelajarannya nanti diperlukan itu, Bu. Jadi untuk pembelajarannya nanti kita lihat dari karakteristik anak autis itu. Jadi dia kemampuannya seberapa, IQ-nya seberapa, nanti kita dapat memberikan pembelajaran ke anak itu. Jadi kita nggak bisa kalau lihat, oh cuma sekilas anak ini nanti dikasih pembelajaran ini nggak bisa. Jadi melalui apa ya, observasi awal dulu lah. Diobservasi dulu, kita lihat dulu
IQ-nya berapa, anunya berapa, itu nanti baru kita bisa memberikan pembelajaran untuk anak autis. Apalagi untuk anak-anak yang kecil itu biasanya yaitu Bu, kita latih anak itu mandiri dulu, mandiri dalam hal makan dulu. Caranya makan seperti ini. Kalau di sekolah caranya duduk seperti ini. Caranya buka buku seperti ini. Caranya megang pensil aja itu anak itu gimana ya, sangat sulit gitu loh. Cara megang pensil ada yang dari pucuk sini, tengah terus gini, megangnya gini untuk nulis garis shred aja itu memang memerlukan perlakuan khusus seperti itu untuk anak-anak autis. Mungkin kalau untuk anak tunarungu masih bisa, kalau di mungkin digabung gitu masih bisa, tapi juga membutuhkan guru pendamping khusus untuk bisa berjalannya pembelajaran itu secara baik seperti itu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu. Jadi memang kalau ada memang butuh, kalau di tingkat SMA, SMK itu ada namanya guru inklusi. Khusus itu ada pelatihannya sendiri. Kalau tingkat SD saya belum tahu ya. Jadi memang dari kementerian itu ada diklat untuk sekolah-sekolah negeri ya, dan SMA saya tahu ya, itu ada diklat khusus guru inklusi untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau SD ada nggak ya kayak gitu ya? Itu pendamping khusus dan biasanya pendampingnya itu ya dari guru-guru luar biasa Pak. Jadi nanti bisa SD-nya itu kemungkinan bisa dijadikan SD inklusi. Soalnya ada anak luar biasa di situ. Apa mungkin seperti itu gitu loh Pak? Iya. Kalau di SMK ada Bu, guru khusus memang dilatih untuk itu. Minimal 1 lah. Jadi untuk penanganannya memang beda Bapak Ibu kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oke. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu untuk bergabung hari ini saya agak terlambat karena ada kegiatan yang lain jadi harus membagi waktu yang pas. Sebelumnya ada kegiatan juga. Oke. Saya dari tadi mendengarkan dari awal Pak kaget. Saya bingung mau ngawali dari mana, melihat Bapak Ibu yang lain seperti itu sangat saya jadi ternyata masih saya belajar seperti ini masih sangat-sangat kurang sekali gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi ada dari Bapak Ibu yang menyampaikan kan di sekolahnya ada berkebutuhan khusus. Jadi saya juga ada Bapak Ibu menyampaikan ini. Di saya sendiri di ngajarnya memang di kelas atas atau kelas 4, 5, 6. Tapi untuk wali kelas, ke wali kelasan itu saya di kelas 1. Jadi atas wali kelas 1 kan berbeda nanti mengondisikan anak-anak berbeda. Dan di kelas saya juga memang ada yang pripun nggih. Kalau dikatakan berkebutuhan khusus itu belum sampai kategori itu, tapi kalau dikatakan normal nggih, memang belum normal nggih. Usianya benar memang lebih dari 7 tahun, tapi secara pola pikirnya masih 2 tahun 3 tahun Bapak Ibu. Jadi sama seperti Ibu tadi sih Bang, Ibu Sulastri nggih. Memang sekolah kita walaupun saya dari sekolah swasta juga tidak bisa menolak Bapak Ibu. Harus menerima apapun keadaan anak dan memang di sekolah saya juga belum ada guru yang inklusi gitu. Harus mendampingi khusus anak itu belum ada gitu. Kadang tapi dari saya itu ada alhamdulillahnya kalau anak itu bisa sesuatu sedikit pun itu malah rasa syukurnya kita dari guru itu kok malah lebih wah seperti itu loh daripada mendampingi anak-anak yang normal gitu. Ada rasa syukurnya malah lebih daripada anak-anak yang lain gitu. Biasanya itu ini curhat gimana ya? Anak itu pagi itu datang, kalau di sini pembiasaan sholat duha, selesai pembiasaan kelas, selesai tidur Bapak. Jadi harus dibuat seperti apa itu masih sulit. Jadi kita juga harus mengikuti kemauan anak seperti apa, kadang itu masih eksplor ruangan baru, lokasi sekolah baru, harus cari, kadang keliling, kadang yang ngajar itu kadang mencari anak itu posisinya di mana. Kadang malah gabung di kelas yang lain, masuk kelas ruangan yang lain. Jadi kadang kita harus mencari keberadaannya di mana Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah tetap ada kalau sesuatu anak itu bisa sesuatu sedikit, rasa syukur kita juga lebih banyak. Kadang itu malah ada sesuatu hal yang lebih menonjol daripada yang lain. Kadang anak itu selalu ceritanya atau hafalannya malah lebih bagus. Kalau yang sini memang rutinannya sholat pagi, sholat duha, kadang anak itu bunyi, ikut berbunyi karena untuk
pembelajaran kita sholat duhanya itu memang bunyi, bukan dibisiri. Jadi kalau anak itu berbunyi, ikut bunyi, melafalkan surat-surat itu kedengarannya di hati itu lebih tenang Bapak, daripada anak yang lain. Kalau kebutuhannya gini Bu, mungkin ini fokusnya nanti ke semua ke Bu Ratna kemungkinan malahan. Kalau lokasi saya alhamdulillah dekat dengan Bu Ratna gitu. Saya di utara, di baratnya lampu merah Kadembangan. Kalau Bu Ratna kan di dekat Polsek gitu. Mungkin kapan-kapan saya perlu berguru dengan Bu Ratna ini. Lokasinya lebih dekat, lebih enak komunikasi mungkinan ini. Karena memang sama. Kalau yang dulu Bapak, kalau di sini memang wali kelas dengan guru kelas itu berbeda. Kalau wali kelas mendampingi dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau wali kelas nanti ada tupoksinya sendiri. Contohnya untuk guru kelas 1 ya memang fokus kelas 1. Ya. Kalau saya kan kemarin meluluskan kelas 6 berarti rolling. Sekarang ini kelas 1 dan ketambahan satu anak yang memang berkebutuhan khusus. Anak itu memang tidak bisa diam. Kadang itu pas waktu pelajaran keliling di depan kelas tidur. Karena memang kebiasaan di rumah jelas katanya dari anaknya sendiri. Di rumah itu cuma pakai kaos dalam, pakai celana dalam ya sudah tidur. Jadi kebiasaan memang yang paling sulit itu kebiasaan dari rumah kita merubah pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang ini sudah semester 2 banyak perkembangan. Bahkan kemarin dari ibunya itu maka waktu pas liburan itu membuat status Bapak yang membuat kita dari guru ini terenyuh. Anak itu hafalan, belajar atau melafalkan doa sebelum belajar dan itu direkam dari ibunya, dibuat status. Kalau mungkin untuk anak-anak biasa kan normal biasa ya sudah seperti itu, berjalan seperti biasa. Tapi kalau anak-anak seperti itu kok lebih terenyuh dan bangganya itu kok malah lebih. Cara mungkin beberapa saya ingin bertanya terkait dengan cara mengatasi anak tersebut. Karena memang sama kemungkinan satu pelajaran itu kan hanya satu guru. Tapi kalau anak ini kan memang kalau fokus mengurusi anak ini berarti anak-anak yang lain itu ketinggalan. Tapi kalau mengurusi anak-anak yang lain, pembelajaran yang lain, satu anak ini mesak nih istilahnya. Tapi kok kalau ditolak kan juga tidak bisa. Dan di sisi lain sekolah belum ada guru khusus untuk menangani ini. Walaupun dari orang tuanya pun sendiri juga guru. Kalau seperti itu kendalanya kan kalau sekarang ini masih nilai gitu Bapak Ibu. Walaupun sudah merdeka belajar tapi nilai itu kalau KKM-nya atau sekarang kan KKM-nya belum melampaui KKM kan kadang orang umum itu melihatnya kok kayak Raiso kok munggah kelas kan seperti itu. Mungkin butuh saran dari Bu Ratna semua seperti itu terus dengan Pak Rudi terkait dengan nilai yang kebingungan kita kan selaku wali kelas anak itu walaupun nilainya kan untuk tulisnya masih kekurangan tapi secara lisan kadang memang berhitungnya malah alhamdulillah bagus tapi memang tulisnya dengan pola pikir yang lain belum sampai bawah. Mungkin itu enggak curhat ke saya Pak. Ini malah curhat nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Wah, Pak Joko enggak apa-apa Pak Joko curhat. Pak Joko rolling ya. Biasanya kalau SD itu kelas 1 itu spesialis memang. Tapi ini rolling ya. Ini yang saya tahu ya, kalau SD itu kelas 1 itu khusus itu guru itu. Dulu saya juga gitu. Bukus namanya. Saya masih ingat namanya Bukus. Guru saya kelas 1 SD Bukus itu masih ingat saya. Itu aja nggak bisa digeser-geser ya itu ya karena memang tingkat ketelatenannya lebih tinggi mungkin kalau untuk SD kelas. Sama dengan saya punya saudara yang gitu juga. Kelas 1 ya spesialis kelas 1. Ini luar biasa nih ada Pak Joko sekolahnya itu di rolling ya. Jadi merasakan tuh bagaimana berinteraksi dengan siswa yang masih belia, sangat belia ya. Okay. Ya. Baik, kita lanjut ya Bu ke diskusi yang selanjutnya. Saya pengen dengar suaranya Pak Rusli. Pak Rusli monitor. Pengetahuan apa Pak yang didapat dari modul 1.1? Monggo Pak Rusli, monitor Pak Rusli. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rusli, pengetahuan apa Pak yang didapat? Iya, terima kasih Bapak. Untuk setelah membaca modul 1.1 yang saya dapat antaranya yang pertama tentang
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak sebagai manusia yang sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan menurut saya baca, Ki Hajar Dewantara itu juga mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk mencapai kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dan juga untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Tapi saya juga ingin bertanya kepada Bapak, kan kita juga menurut Ki Hajar Dewantara harus mengikuti kodrat zaman. Nah, di sini kan anak-anak mengikuti kodrat zamannya, sekarang pembelajarannya juga sudah memakai IT ya Pak, memakai HP, semua bisa dilihat dari HP atau dijawab melalui HP juga. Tapi sepengetahuan saya, yang saya alami, kalau anak-anak itu istilahnya di losing itu apa ya? Di losing melihat HP, yaitu malah disalahgunakan menjadi melihat hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilihat menjadi dilihat oleh anak-anak tersebut. Tergantung gurunya itu, Mas. Oh, tergantung gurunya gitu ya, Pak. Iya, Pak Kuluk. Nah, tapi gini, Pak, kalau kita nggak sering-sering ngecek di HP-nya anak-anak, kita juga kecolongan. Kemarin belum lama itu di kelas 6, tapi kelas atas yang kebanyakan, Pak. Kelas atas itu saya melihat dan sama guru kelasnya juga, kita cek, kita suruh kumpulkan. Nah, ternyata di dalamnya itu banyak konten-konten dewasa yang seharusnya tidak boleh dilihat. Nah, itu kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kita tekankan dengan kodrat zamannya anak yang sekarang dengan belajar IT, apakah itu bagus apa tidak kira-kira Bapak? Gitu nggih Pak Rusli. Monggo Bapak Ibu ada yang bisa nanggapi. Oh Pak Edi, monggo Pak Edi. Ya Pak Edi ini. Pak Edi Prianto, monggo Pak. Ditanggapi Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menanggapi dari Bapak Rusli terkait itu bagaimana apabila kita mengajarkan sesuai kodrat zaman kemudian terjadi hal-hal seperti itu gitu ya Pak Rusli. Ini memang menjadi tantangan kita sebagai guru di zaman yang sekarang ini, mana perbedaannya sangat jauh sekali dengan waktu kita dulu sekolah, mungkin di sekolah tingkat SD atau SMP, yang dulu mungkin teknologi belum begitu dapat dijangkau dengan mudah, karena sekarang hampir semua anak itu kan sudah punya HP gitu ya. Ya, kita berusaha memanfaatkan keuntungannya dulu secara maksimal, yaitu kita bisa memberikan pembelajaran secara mudah, bisa mengakses materi-materi, mungkin memberikan video-video pembelajaran secara mudah, itu keuntungan kita. Namun juga tidak menutup kemungkinan banyaknya dampak-dampak negatif. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa bagaimana meminimalisir dampak nanti terhadap anak didik kita. Mungkin kita bisa memberikan nasihat-nasihat. Kemudian setelah itu kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk bisa mengawasi kegiatan anak di rumah. Mungkin dengan sesekali atau secara berkala mengecek ya keadaan
gadget anak di rumah. Ini kalau misalkan kita hubungkan dengan materi kita di modul ini, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara tadi yang meminta kita untuk menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau misalkan kita bisa menuntun secara bersamaan itu akan sangat bagus sekali. Tetapi sayangnya kadang ya ini seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tadi. Ada yang mungkin siswanya kemampuannya kurang. Bahkan ada yang mungkin dalam sekolah kita, dalam kelas kita ada yang siswanya ini mungkin termasuk autis, sedangkan yang lain normal. Nah, ini juga menjadi kendala kita untuk mengembangkan secara bersama-sama supaya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman bersamaan. Tapi ketika dalam satu kelas ingin kita berikan tuntunan secara sesuai kodrat zaman secara bareng-bareng, ternyata ada beberapa yang kesulitan karena memang terkendala dari kodrat alam mereka yang merupakan bawaan dari kompetensi diri mereka yang mungkin lemah atau kurang daripada yang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita untuk di kurikulum yang ini kita ada pembelajaran berdiferensi itu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu jadi misalkan dalam satu kelas ini siswanya ada berbeda-beda kompetensi ya kita mengajarkan sesuai kompetensi mereka, mungkin kemampuan mereka. Mungkin anak A ini bisa menangkap pelajaran dengan mudah kalau dilihatkan gambar ya kita berikan kelompok A ini. Tapi memang prakteknya sangat sulit sekali karena waktu kita juga terbatas ya. Nah oleh karena itu Ki Hajar Dewantara juga sudah memberikan solusi untuk kita bisa mempraktekkan untuk bisa menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman tadi dengan asas trikonnya yaitu kontinu, jadi konvergen dan konsentris. Kalau kontinu itu kan artinya misalkan anak kita berikan sesuatu ya besoknya lagi berikutnya lagi sampai berkelanjutan sehingga dia ibaratnya menjadi terbiasa atau hafal gitu ya. Hanya sesekali hanya satu gebrakan dua gebrakan saja selanjutnya tidak ya akan hilang. Kemudian asas konvergen atau terhadap terbuka terhadap segala sumber belajar. Jadi sumber belajar kita nanti kita pakai yang berbeda-beda. Bahkan kita sesekali keluar ruangan untuk mencari sumber ajar yang ada di lingkungan yang mungkin membuat anak tertarik. Seperti murid-murid saya itu kalau saya ajak keluar itu paling dewemen, Mbak. Itu juga nanti membuat atau membuang sedikit kebosanan di dalam kelas. Kalau kendala yang tadi disampaikan Pak Rusli memang itu juga saya rasa menyeluruh ya pada anak-anak. Itu anak-anak saya juga ada yang seperti itu Pak Rusli. Terima kasih Bu Sulastri menekankan kembali arti kata menuntun. Terima kasih Bu Sulastri. Tadi saya lihat Bu Dwi ya. Bu Dwi tadi raise hand. Bu Dwi monitor. Bu Dwi silakan alokasi tanggapan langsung ditanggapi tentang poin yang ketiga ya Bu Dwi. Apa yang akan dilakukan setelah mempelajari modul? Mungkin nanti langkah yang selanjutnya setelah saya mempelajari modul 1.1, setelah saya tahu, kami semua mengetahui bagaimana seorang guru itu ternyata sebagai seorang guru itu bukan hanya menuntut siswa, tapi lebih kepada menuntun, membersamai, membimbing dan memberi dorongan supaya anak-anak didik kita itu dalam pembelajarannya dapat mencapai pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, salah satu yang akan saya lakukan yaitu untuk mengatur strategi. Setelah tadi mengetahui bagaimana toh kodrat alam yang dimiliki oleh anak-anak, terus kita melakukan atau mengaplikasikan kodrat zaman yang sekarang berkembang dengan dunia IT yang sangat pesat sekali. Nah, langkah-langkah yang kita susun yaitu strategi pembelajaran yang akan kita sampaikan ke anak-anak itu seperti apa. Dengan kita mengetahui
kodrat masing-masing anak, dengan bagaimana mungkin tadi yang sudah disinggung oleh Pak Edi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dengan kita mengetahui kodrat-kodrat yang ada pada anak didik kita, kita dapat mengelompokkan mungkin ya Pak ya, dapat mengelompokkan terus sehingga kita dapat memberikan pengajaran, menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dan untuk kodrat zaman itu kita juga dapat mengaplikasikannya itu dengan menggunakan mungkin sekarang itu kan zamannya digitalisasi. Kita bisa mengajarkan dengan berbagai media sosial atau dan lain sebagainya. Tetapi tetap pada tetap pada pokok-pokoknya. Tadi yang sudah disinggung tadi, anak-anak mungkin banyak yang melenceng, banyak mengakses situs-situs yang tidak diinginkan. Nah, itu sebelum kita ke situ mungkin kita adakan dulu kesepakatan. Kita juga melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Mungkin suatu ketika karena saya di SD kan tidak selalu setiap hari itu anak-anak membawa HP. Mungkin ada suatu pembelajaran atau suatu hari itu anak-anak membutuhkan pembelajaran yang membutuhkan HP. Jadi nanti anak-anak diberi pengetahuan, diberi edukasi yang mana yang boleh diakses dan mana yang tidak boleh diakses. Dan tentunya juga kerjasama antar orang tua, siswa, dan guru itu sangat berperan penting. Begitu Bapak. Mungkin mau ada yang menambahkan, monggo. Ya, bagus sekali Bu Dwi. Jadi Bu Dwi selanjutnya masih ngatur strategi ya. Bagaimana nanti kita akan menerapkan filosofi KHD ke siswa ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, monggo. Ya ada Bu Lutfi. Ya, monggo Bu Lutfi. Apa yang kedepannya Bu Lutfi yang akan dilakukan? Masih di mute Bu Lutfi. Di mute dulu Bu. Maaf Bapak, saya sering lupa. Kayak ini saya kayak pakai bahasa isyarat. Ya, terima kasih Bapak. Saya untuk Bu Dwi Rahmawati, terima kasih dari penjelasan Bu Dwi Rahmawati itu saya menjadi ingat kalau dalam pembelajaran yang kita pelajari filosofi Gadjah Dewantara itu sebelum kita masuk kepada siswa, siswa harus senang dulu pada saya. Saya pribadi, siswa harus senang dulu pada saya. Jadi sebelum saya mempelajari ini, mengikuti modul ini, alhamdulillah saya sudah menerapkan di sekolah, saya mendekatkan diri dulu kepada siswa. Jadi saya tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi saya berperan sebagai teman. Jadi di saat saya berperan sebagai teman, saya lebih mengetahui, karakter anak yang ini bagaimana, karakter anak yang satunya bagaimana. Karena saya mengajar pendidikan agama Islam dan saya harus mengetahui karena saya merasa pendidikan agama Islam, jadi saya harus karakter terutama budi pekerti Bapak, terutama budi pekerti anak itu harus memang benar-benar saya tanamkan bagaimana anak-anak bisa melaksanakan budi pekerti baik di rumah, baik di sekolah, seperti itu Bapak. Jadi untuk apa yang Bu Dwi Rahmawati tadi sampaikan, saya juga sangat setuju dan saya juga mengalami hal yang sama di saat saya sudah menjadi teman anak-anak. Anak-anak sudah suka di antara teman-teman seprofesi saya, anak-anak lebih suka curhat ke saya, lebih suka curhat ke saya. Dan di saat anak-anak curhat itu ternyata yang dicurhatkan itu tidak hanya seputar pelajaran, ternyata seputar hati, ternyata seputar kegalauan, ternyata seputar rumah tangga. Dalam artian rumah tangga, ayah dan ibu mereka. Dan di saat mereka itu curhat dan saya mendengarkan dan mereka sampai menunjukkan bahwa di tangan anak-anak itu terdapat barcode.
barcode itu atau disileti seperti itu. Nah, dari situ tuh saya langsung Masya Allah merasa apa ya, merasa gagal jadi guru yang harus mendidik terutama masalah budi pekerti. Merasa gagal. Ternyata anak-anak banyak yang barcodean di tangan itu dan saya bertanya, mereka bercerita sambil menangis, ternyata dia tidak disayang di rumah, ternyata galau karena putus dengan pacar, ternyata itu karena efek dari apa ya, efek dari zaman sekarang, karena melihat video, karena melihat zaman sekarang kan ada TikTok yang kalau lagi galau terus tangan di barcode, akhirnya mereka mengikuti itu semua. Dan di sini saya yang menjadi bingung, maaf, dan di sini saya juga ingin mendapatkan pendapat dari teman-teman, dari Bapak Rudi. Kalau di posisi saya sudah dicurhati untuk apa ya, dicurhati dia tidak bahagia di rumah, terutama di lingkungan yang kebanyakan tidak bahagia di lingkungan keluarga, karena merasa tidak disayang, merasa seperti ini. Nah, itu karena di sekolah saya tidak ada guru BK atau bimbingan konseling, dan kita sebagai guru harus bisa menjadi guru sebagai teman, guru sebagai pengajar. Itu saya bingung, apakah saya harus ke rumah mereka untuk mengatakan, untuk berdiskusi dengan orang tua, atau seperti apa. Karena anak-anak merasa sudah percaya dengan saya untuk mengutarakan semua unek-uneknya, apa baik masalah pribadi, masalah apa, seperti itu. Terima kasih, Bapak. Wah, luar biasa sekali, Bu Lutfi. Bagaimana kita bisa dicintai, ya, Bu, ya. Bagaimana kita bisa disenangi oleh murid. Kalau saya lebih ekstrim tuh kita dirindukan, Bapak Ibu. Sebagai guru dirindukan. Saya, oh Bu Ita kok nggak masuk ya? Kok 3 hari nggak masuk, itu dirindukan. Oh, Pak Rusli kok nggak masuk ya? Nah, itu ditanyakan, Bu. Itu kan susah itu, ya, kayak gitu itu. Pak Iko ini 1 hari nggak masuk, lah. Jadi terbayang-bayang itu siswa. Bagaimana siswa gitu tanggapannya itu kan itu perlu perlakuan khusus. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, kita sudah jam 14.01, saya coba izin ngasih umpan balik Bapak Ibu ya. Terima kasih, sudah luar biasa ini. Jadi banyak ilmu yang kita dapat pada siang hari ini. Mungkin yang perlu yang saya tekankan yang pertama tadi membersamai Bapak Ibu. Nah, ini membersamai siswa. Tadi Pak Rusdi HP, anak di HP. Ada Bapak Ibu, guru kasih tugas sudah ditinggal. Kan merdeka. Biarkan mereka bereksplor, bukan begitu Bapak Ibu. Kasih tugas ditinggal. Ada guru yang masih kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang guru malas-malesan masuk kelas. Ada guru yang kayak gitu. Padahal kita membersamai, ya membersamai dalam arti ya dalam segala sisi ya, dalam perilaku, dalam sikap, dalam kompetensi mereka ya, kemampuan mereka, dalam budi pekerti mereka. Itu kan begitu, bukan kasih tugas apalagi setingkat SMK, tugas apalagi anak ini apalagi SMA itu ya tingkat mungkin sudah pikirannya sudah dewasa ya, mendekati dewasa, itu kan itu perlu pembersamaan. Terlebih lagi kayak Bu Ratna tadi itu, siswa yang kayak gitu tuh, membersamainya lebih intens Bapak Ibu. Jadi membersamai. Tuh ini diajar gini, itu tugas kita membersamai. Terus bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Nah, itu. Dan nyaman. Senang tapi dari sisi lain tidak nyaman. Ada itu kasus kayak gitu. Senang saya. Tapi kok nggak nyaman ya? Gurunya kok ya apa ya? Kalau saya tanya kok nggak dihiraukan. Nah, itu kan tidak nyaman Bapak Ibu. Senang tapi sekali-kali mereka kalau tanya, ya coba pikir sendiri, kadang gitu. Sikap guru juga perlu kadang kita juga perlu koreksi. Jadi menciptakan suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan, itu bisa dengan cara tadi itu. Bisa, nah ini ya, bermain sambil belajar. Ini biasanya di tingkat SD, tapi itu tidak menutup kemungkinan itu dilakukan di tingkat SMK atau SMA atau SMP. Jadi belajar tapi bermain gitu. Bermain tapi belajar.
Ya, itu bagaimana itu? Kalau anak saya TK itu SD itu belajar tapi bermain. Nah, itu beli apel dipotong-potong. Ini dipotong-potong jadi 8. Jadi 1 dibagi 8 berapa? Itu. Itu pakai benda itu Bapak Ibu. Ya, itu menyenangkan kalau saya itu. Kadang bawa jeruk itu. Buat apa, Nak? Ada pelajaran matematika. Oh, ya. Ya, tidak hanya di papan itu. Ya, nggak harus mewah sih yang ada di lingkungan sekitar ya. Tadi itu sudah disinggung kesepakatan kelas juga. Itu nanti kita akan pelajari. Bagus sekali nih, banyak sekali. Mempunyai dunia sendiri, betul itu. Jadi anak itu punya kompetensi sendiri, ya. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya kalau Ki Hajar Dewantara itu ada lahan sendiri. Misalnya tanah ini cocok untuk padi, tapi dipaksa untuk ditanam cabai. Hidup enggak Bapak? Hidup cabainya, tapi produktif enggak? Tidak akan produktif. Ya, anak ini mampunya cuma bisa nambah, dikasih perkalian. Masuk enggak? Masuk, tapi efektif enggak? Tidak efektif Bapak Ibu. Ya ini. Jadi lahannya sendiri-sendiri, ya, punya dunia sendiri, betul itu. Luar biasa itu. Jadi dikulik oleh sama Bu Ratna ya. Punya dunia sendiri. Nah, terus masalah nilai. Pak, nilainya gimana Pak ini? Kalau nilai itu ya kemampuan anak berapa sampai di mana gitu. Kalau di kurikulum Merdeka itu kita tidak dituntut ini gini. Ada sisi lain. Ini mampunya di sini ada nggak kemampuan di sisi A? Di sisi A nggak mampu. Di sisi B ada nggak? Di sisi B nggak mampu. Di sisi C ada nggak? Dicari Bapak Ibu. Nanti itu ada tuh satu sisi yang ternyata anak jangan dipaksa Bapak Ibu ya. Anak belajar musik. Kalau dia senangnya olahraga. Nah ini enggak ini. Ya, orang tua kadang ngeleskan musik. Padahal dia senangnya sepak bola. Itu kan kejahatan yang luar biasa itu kalau saya menurut saya. Dipaksa jadi apa yang tidak mereka mau. Nah, itu kan itu ya. Melihat HP tadi tepat disinggung. Melihat HP. Dibersamai Bapak. Kalau ini berarti koreksi ke kita. Kita kurang berarti. Membersamainya kurang mepet gitu ya. Kita agak jauh berarti membersamainya. Gimana tekniknya tuh bisa mepet itu. Itu yang saya tekankan. Diferensiasi bagus sekali dari Pak Edi tadi ya. Diferensiasi itu. Jangan di kelas terus Bapak Ibu. Punya kodrat alam mereka itu. Punya kodrat alam. Yang harus kita sanggup untuk ini kodratnya gini ya. Kodratnya ini anak ini. Anak ini ternyata nggak suka musik. Anak ini sukanya olahraga. Apakah harus olahraga Pak? Ya, dia memang sukanya gitu ya. Ada atlet-atlet itu nggak ngerti tuh matematika, tapi kalau suruh main bulu tangkis juara itu Bapak Ibu. Matematika suruh gitu nggak ngerti saya. Nah, tapi kalau suruh main bulu tangkis, luar biasa itu. Kompetensinya pasti akan masuk itu ya. Terus strategi, nah betul Bapak itu, strategi ke depannya. Bapak Ibu sudah dapat ilmu, biarpun sedikit sudah ada ya pencerahan tentang bagaimana kita perannya sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Ya, siswa senang ya itu. Yang terakhir buat siswa sesenang mungkin, sebahagia mungkin, senyaman mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara strategi, metode belajar. Tidak memaksakan kehendak kita sebagai guru. Siswa itu sebenarnya sebagai kertas kosong, ya. Nah, itu nanti filosofi KHD akan semakin Bapak Ibu pelajarin lebih intens ya. Ini tapi sudah di awal sudah ada celutukan, diferensiasi, tadi ada kesepakatan kelas, itu surprise buat saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya 6 bulan lagi ya, masih kepotong 2 hari ya. Kedepannya Bapak Ibu lebih dan lebih, itu yang saya harapkan. Itu aja mungkin dari closing statement saya.
sudah jam 14.12, saya izin